Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Nah, aku di sini ingin menjelaskan apa saja sih poin-poin penting yang harus diperhatikan jika ingin mengembangbiakan tanaman, khususnya tanaman hias. Nah, sebelumnya, apa sih budidaya tanaman hias? Pengertian budidaya tanaman hias adalah proses mengembangbiakan tanaman mulai dari menanam benih hingga menghasilkan tanaman baru. Oleh sebab itu, tahap pertama dalam mengembangkannya adalah dengan menanam menggunakan cara yang baik dan benar. Gimana sih menanam dengan cara yang baik dan benar? 1. Pemilihan tanaman hias yang sesuai kondisi lingkungan. Jika lingkungan kebun Anda berada di dataran tinggi, pilihlah tanaman yang cocok untuk daerah sejuk seperti budidaya tanaman hias mawar dan berbagai macam jenis anggrek. Sebaliknya, apabila lingkungan terkena cahaya matahari yang sangat terik, pilih jenis bunga yang suka dengan cahaya matahari berlebih seperti kaktus, euphorbia, dan bunga matahari. 2. Siapkan lahan atau media tanaman yang digunakan bisa berupa media tanam berupa lahan langsung atau media tanam berupa pot. 3. Gunakan cara menanam sesuai jenis bunga. Secara keseluruhan, tanaman bisa dibudidayakan dengan dua cara, yakni menggunakan biji dan menggunakan batang atau stek. Tanaman hias yang ditanam menggunakan biji, contohnya adalah bunga matahari dan aglaonema. Sementara itu, tanaman hias yang dibudidayakan dengan cara stek adalah jepun Jepang, kaktus, ataupun tanaman batang lainnya. 4. Pindahkan tanaman pada media tanam permanen. Setelah biji yang disemai berubah menjadi bibit kecil dengan batang yang mulai kuat, barulah bisa dipindahkan ke media tanam permanen yang digunakan, baik media pot ataupun halaman rumah yang ingin dijadikan taman. 5. Lakukan penyiraman dengan benar. Dalam proses penyiraman biji atau bibit baru, intensitas udara menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Pada tanaman dalam pot, tolak ukur jumlah air bisa menggunakan pot. Pastikan saat menyiram, jumlah air memenuhi pot atau tumpah sedikit. Tetapi, jangan terlalu sering digunakan untuk mempermudah penyerapan oleh akar tanaman. Dengan mengembangbiakan tanaman sendiri di rumah, bisa menjadi nilai ekonomis tersendiri loh. Selain itu juga hemat biaya, karena tidak perlu membeli tanaman yang sudah besar atau berbunga yang biasanya harganya lebih mahal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.